Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafifah Fitri Dwi Tania dengan nomor induk mahasiswa 201438. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dasar ataupun landasan dari diberlakukannya hukum adat dan bagaimana perkembangan politik hukum yang berkaitan dengan hukum adat. Penjelasan pada video kali ini saya buat guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah hukum adat sebagaimana yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Joni Chandra MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum adat. Next, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan materi tentang dasar atau landasan dari diberlakukan hukum adat dan bagaimana sih politik hukum, perkembangan politik hukum yang berkaitan dengan hukum adat. Artinya di sini ada dua fokus pembahasan yang akan saya sampaikan nantinya. Namun kita akan masuk pada pembahasan pertama terlebih dahulu mengenai dasar ataupun landasan dari diberlakukannya hukum adat. Oke, next. Nah, sebagaimana yang telah saya singgung bahwa kita akan masuk pada pembahasan pertama terkait dasar ataupun landasan dari diberlakukan hukum adat. Namun di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar sebelum kita masuk pada pokok pembahasan. Nah, jadi sebagaimana yang kita pahami dan di sini saya coba untuk mereview ulang materi sebelumnya bahwa jika kita membahas terkait landasan ataupun dasar dari pemberlakuan hukum adat, maka ada baiknya jika kita mengupas ataupun mengingat kembali terkait adanya suatu kebijakan pada masa kolonial terkait penggolongan penduduk. Nah, jadi ketika masa kolonial, ketika Belanda masuk ke Indonesia, nah ada satu kebijakan yang dilakukan yakni penggolongan penduduk. Nah, penggolongan penduduk ini dinyatakan secara tegas di dalam pasal 163 IS atau yang dikenal dengan istilah Indis Start Regoing, yang mana ketika itu rakyat Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada yang namanya golongan karya. Nah, golongan karya ini adalah mereka-mereka yang terdiri dari orang-orang Eropa, Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, golongan yang kedua adalah golongan bumi putra. Nah, golongan bumi putra ini siapa? Golongan bumi putra ini adalah mereka-mereka yang berasal dari asli bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, maka mereka masuk dalam golongan ataupun kelompok bumi putra. Dan yang terakhir adalah golongan timur asing. Nah, mengenai alasan kenapa dilakukan adanya kebijakan, ditetapkannya kebijakan penggolongan penduduk ini akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Berbicara mengenai alasan atau tujuan dari diadakannya satu kebijakan tentang penggolongan penduduk, sebenarnya yang menjadi alasan utama dari pemerintah Belanda ketika itu adalah untuk memberikan ketetapan ataupun kepastian terhadap bagaimana sih kira-kira sistem hukum yang akan diberlakukan di antara ketiga golongan tersebut. Nah, sedangkan sebagaimana kita pahami bahwa sebelum kedatangan atau kehadiran bangsa Belanda di Indonesia, masyarakat Indonesia itu telah memiliki pegangan aturan atau hukum yang sebagaimana kita kenal, hukum yang mereka yakini, aturan yang mereka pegang ini bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan. Namun aturan tersebut sangat mengakar kuat dalam sanubari masyarakat Indonesia. Maka dari itu ketika Belanda masuk dengan hukum Eropa yang mereka bawa, tentu nantinya akan menimbulkan kebingungan. Makanya dibuat satu kebijakan ada penggolongan penduduk
untuk memberikan ketetapan menetapkan terkait sistem hukum seperti apa yang akan diterapkan di ketiga golongan tersebut. Mulai dari golongan karya, golongan bumi putra, sampai dengan golongan timbul asing. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait rinciannya. Yang pertama itu golongan karya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa golongan karya itu kan terdiri dari bangsa Belanda, Eropa, sampai dengan Jepang. Nah, jadi hukum yang diterapkan ketika itu, khususnya Belanda dan Eropa, adalah hukum Eropa, hukum kolonial. Nah, sedangkan bahkan ketika Jepang masuk, Jepang menjadi Indonesia, nah Jepang pun dalam selang beberapa waktu mereka masih tetap mempertahankan ketentuan aturan yang sudah dibuat pada masa kolonial. Lagi dalam satu pasal itu dinyatakan selagi tidak bertentangan dengan ketentuan militer kalau tidak salah saya. Nah, yang kedua adalah golongan bumi putra. Sebagaimana kita pahami dan setelah saya sampaikan bahwa golongan bumi putra itu ditempati oleh masyarakat asli Indonesia. Nah, jadi sudah saya singgung juga tadi bahwa sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mempunyai pegangan tersendiri, yakni hukum adat, hukum kebiasaan. Nah, jadi bangsa Belanda memutuskan ketika masuk Indonesia, mereka memutuskan tetap mempertahankan hukum yang memang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut selagi tidak bertentangan, maka mereka memutuskan tetap dipegang ataupun dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu. Baiklah, kita masuk pada poin inti dari pembahasan kali ini, yaitu terkait dasar pemberlakuan hukum adat. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari poin sebelumnya terkait pengantar yang saya sampaikan tadi. Nah, berbicara mengenai kesimpulan, di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa intinya ketentuan ataupun kebijakan dari pemerintah kolonial terkait pasal penggolongan penduduk, walaupun dengan alasan bahwa dengan tujuan untuk menciptakan kepastian terkait sistem hukum yang akan diberlakukan bagi ketiga golongan tersebut, namun tetap saja saya masih tidak setuju dan keberatan, karena jika saya kaitkan dari ketiga aspek yang akan saya sampaikan nanti, yaitu pertama berdasarkan aspek filosofis, yang kedua adalah sosiologis, yang ketiga adalah yuridis. Nah, di situ nanti akan kita temukan titik temunya kenapa di sini saya tetap berpegang teguh untuk tidak setuju terhadap adanya ketetapan ataupun kebijakan penggolongan penduduk tersebut. Nah, di sini saya akan mengkaji pada aspek pertama, yaitu secara filosofis. Berbicara mengenai aspek filosofis, berarti saya akan mengkaji alasan ketidaksetujuan saya terkait pasal penggolongan penduduk ini dengan mempertimbangkan dasar-dasar filsafat negara kita Indonesia, yaitu sebagaimana tertuang ataupun termaktub dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara filosofis, jelas pasal penggolongan penduduk ini bertentangan ataupun mengalami kontradiktif dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Nah, mengapa? Karena kalau misalnya kita merujuk pada salah satu sila yang terdapat pada Pancasila, yakni sila ketiga yang bunyinya adalah persatuan Indonesia, maka hal ini sangat bertentangan. Di mana rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha keras, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakatnya, terlepas dari kondisi heterogenitas yang ada di tengah-tengah kita dengan segala keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan sebagainya. Tapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mensejajarkan kedudukan dan posisi rakyat Indonesia di mata hukum dan pemerintah. Nah, selanjutnya untuk aspek kedua, yakni dikaji dari aspek sosiologis, juga bertentangan, tidak mendukung adanya kebijakan terkait penggolongan penduduk. Hal ini dianggap bertentangan ataupun kontradiktif dengan semangat dan kondisi rakyat Indonesia yang bisa dibilang
sedang giat-giatnya, sedang berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah mereka, di tengah kebinekaan dan kondisi heterogenitas yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya terakhir dari aspek yuridis juga tidak relevan, terutama dengan adanya perundang-undangan yang ada di setelahnya, yakni Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Nah, perlu diingat berdasarkan literatur yang saya baca bahwa Indonesia hanya mengenal dua pembagian, yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing. Tidak ada lagi penggolongan yang didasarkan pada golongan karya, golongan bumi putra, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesimpulan saya. Lanjut kita masuk pada poin penting, poin utama, ini jadi poin pertama juga dalam pembahasan kali ini, yaitu terkait dasar atau landasan diberlakukan hukum adat. Nah, berbicara mengenai dasar pemberlakuan hukum adat, tidak hanya hukum adat, segala bentuk hukum, segala aturan ataupun kebijakan yang dilakukan tentu harus mempunyai landasan ataupun dasar. Mengapa hukum itu dibentuk, mengapa hukum atau aturan itu harus dibuat, harus ada landasan kuatnya yang mendasari pemberlakuan satu aturan. Itu adalah hukum adat. Ditambah lagi hukum adat ini bukanlah bersifat hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, sehingga landasan yang menopang dan pemberlakuan hukum adat ini harus sangat kuat. Nah, untuk dasar pemberlakuan hukum adat sendiri, di sini saya mengkaji dari 3 aspek juga sebagaimana yang berdasarkan kesimpulan saya sampaikan tadi, yakni yang pertama berdasarkan aspek filosofis, yang kedua berdasarkan kajian sosiologis, dan yang ketiga adalah yuridis. Kita masuk pada poin yang pertama dulu terkait berdasarkan kajian filosofis. Nah, berbicara mengenai kajian filosofis, berarti di sini saya akan mengkaji dasar pemberlakuan hukum adat dengan atas dasar satu pertimbangan atau landasan dari pembentukan satu hukum atau aturan yang meliputi aspek pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, yang mana kesemuanya itu, yakni aspek pandangan hidup dan lain sebagainya, semua sudah termaktub secara jelas di dalam dasar falsafah kita yang mana kita kenal ini dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, artinya ketika ingin membentuk satu hukum, satu aturan yang akan diberlakukan kepada masyarakat, maka tiap poin yang ada dalam aturan atau hukum maupun kebijakan tersebut harus mencerminkan ataupun mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan itu di dalam Pancasila, pada beberapa sila yang ada di dalam Pancasila itu sangat-sangat mencerminkan, menurut saya sangat-sangat mencerminkan hukum adat. Salah satunya dalam pasal keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada kata musyawarah, permusyawaratan. Nah, salah satu kalau kita pahami dan coba untuk ingat kembali bahwa salah satu di antara sifat atau ciri dari hukum adat itu adalah dengan selalu mengedepankan adanya asas musyawarah demi mencapai mufakat. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk pengaplikasian, pengejawantahan dari nilai Pancasila terhadap pemberlakuan hukum adat. Walaupun secara jelas tidak dinyatakan diberlakukan hukum adat, tapi setiap sila itu mencerminkan nilai-nilai, sifat, dan karakteristik dari hukum adat itu sendiri. Jadi menurut saya dari sudut pandang filosofisnya cukup kuat untuk menegaskan bahwa hukum adat itu berlaku dan ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang dapat kita temukan berdasarkan aspek ataupun kajian secara filosofis dari pemberlakuan hukum adat itu sendiri. Yang pertama, sebagaimana telah saya tampilkan di dalam slide, yang pertama itu adalah nilai dan sifat yang terkandung di dalam hukum adat itu sangat mencerminkan bunyi dalam setiap butir Pancasila. Sebagaimana telah saya singgung sebelumnya bahwa
di dalam dasar falsafah kita Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat mencerminkan kepribadian, nilai, dan sifat yang ada di dalam hukum adat. Salah satunya tadi yang saya jadikan contoh ayat dalam pasal 4, dalam sila keempat Pancasila tentang yang intinya musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu kan merupakan ciri khas ataupun sifat dari masyarakat hukum adat. Hukum adat selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan usaha musyawarah duduk bersama secara kekeluargaan ini mencapai suatu mufakat. Nah, selanjutnya tidak hanya dalam sila keempat saja, dalam sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa itu menggambarkan karakteristik khas dari hukum adat, di mana hukum adat itu ya walaupun kita tahu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa hukum adat itu terlepas dari hukum agama, tapi hukum adat itu sangat didominasi oleh kepercayaan nilai agama ritual yang sangat kuat dan dipegang oleh tiap masyarakatnya. Nah, poin yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara yaitu Pancasila. Masih nyambung dengan poin sebelumnya. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber tertib hukum dan menjadi landasan kukuh bagi hukum adat karena memang dapat menjelmakan kepribadian masyarakat Indonesia. Nah, jadi pemberlakuan Pancasila sebagai dasar falsafah kita negara Indonesia menjadi landasan kukuh, landasan kuat bagi pemberlakuan hukum adat karena memang hampir di setiap sila yang ada di dalam Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima secara tidak langsung itu menggambarkan nilai-nilai kepribadian karakteristik dari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat hukum adat. Oke, kita lanjut pada dasar pemberlakuan hukum adat untuk kajian kedua. Ini kita lihat dari aspek sosiologisnya. Nah, maksud dari aspek sosiologis di sini ialah landasan ataupun pertimbangan dalam membentuk suatu aturan atau hukum yang mempertimbangkan yang dalam hal ini mempertimbangkan adanya aspek kebutuhan dalam masyarakat dalam setiap tingkatannya. Atau sederhananya dapat kita katakan bahwa dasar sosiologis ini adalah dasar diberlakukannya atau dasar pembentukan satu hukum dengan melihat fakta empiris, realita yang ada di masyarakat, mulai dari perkembangan permasalahan sosial ataupun tingkat kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, jika kita kaitkan dengan hukum adat, nah hukum adat memang pada realitanya bukanlah hukum yang bersifat tertulis dan tidak dikodifikasi. Namun, hingga sampai dengan sekarang, jika kita melihat realita yang ada di masyarakat, hukum adat masih dipertahankan dan diberlakukan di beberapa wilayah hukum adat. Memang mereka tunduk pada hukum adat. Nah, juga dalam beberapa pasal, kalau tidak salah tentang kekuasaan pasal 27 ya 27 yang mana intinya hak dan pada saat hakim mengadili satu perkara maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Artinya hukum adat walaupun pada sifatnya tidak tertulis tapi tidak serta-merta dapat ditinggalkan karena ada beberapa masyarakat yang masih mempertahankan keberadaan hukum adat sebagai pedoman mereka dalam menyelesaikan sebagian atau beberapa sengketa yang terjadi di antara masyarakat hukum adat. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa jika kita kembali melihat realitas kenyataan sesungguhnya yang ada di masyarakat, masih banyak masyarakat yang mau patuh dan menjalankan setiap aturan dari hukum adat itu sendiri tanpa ada rasa keterpaksaan. Karena memang masih banyak yang mempertahankan hukum adat, masih banyak yang menjalankan ketentuan dari hukum adat itu sendiri, walaupun tanpa harus melalui perundangan lewat lembaga negara. Hal inilah yang menunjukkan bahwa betapa kuatnya, betapa tingginya tingkat kesadaran masyarakat adat dalam menjunjung tinggi eksistensi hukum asli mereka. Maka dari itu mengapa kesadaran yang menjadi bentuk pengakuan mereka yang masyarakat hukum adat terhadap
eksistensi dari hukum adat itu sendiri menjadikan landasan kukuh menurut saya. Jadi dasar yang kuat untuk tetap mempertahankan dan memperlakukan hukum adat di tengah-tengah mereka. Dan bahkan hukum adat ini dijadikan sebagai living law dalam kehidupan mereka. Dan hukum adat ini menjadi walaupun hukum asli, hukum tertua, tapi tidak menjadikan hukum adat ini menjadi satu produk hukum yang ketinggalan zaman. Kenapa? Karena salah satu dari sifat hukum adat itu adalah dinamis, artinya mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat, selalu berusaha untuk mampu menjawab segala problematika sosial yang ada di masyarakat. Kita lanjutkan pada aspek yang ketiga, yakni melihat dasar pemberlakuan hukum adat dari aspek yuridisnya. Nah, sebelumnya kita sudah memahami terkait dasar filosofis juga dasar sosiologis dari diberlakukannya hukum adat. Nah, sekarang kita masuk pada dasar yuridis. Apa itu dasar yuridis? Nah, pertimbangan dalam pembentukan seperti apa yang ada dalam aspek yang ketiga ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dasar yuridis, inti dari dasar yuridis dari diberlakukan hukum adat, di sini saya akan menyampaikan sedikit definisi dari landasan yuridis yang tidak saya cantumkan di dalam PowerPoint saya. Nah, landasan yuridis adalah satu landasan ataupun pertimbangan yang menggambarkan bahwa satu peraturan yang dibentuk, satu hukum yang akan dibuat mampu mengatasi setiap permasalahan ataupun problema hukum, atau bisa juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Nah, jadi ketika ingin membuat ataupun membentuk satu aturan maupun hukum, tentu harus bisa mempertimbangkan apakah nanti aturan atau peraturan ataupun hukum yang akan kita buat mampu memberikan ataupun menciptakan rasa kepastian hukum, atau kira-kira mampu nggak nih hukum atau aturan yang akan kita buat mengatasi setiap problema hukum yang muncul, sehingga nantinya hukum yang dibuat itu benar-benar mampu memberikan rasa kebermanfaatan bagi manusia. Nah, lanjut kita masuk pada poin intinya. Dan saya akan menceritakan sedikit dinamika ataupun perkembangan dari hukum adat itu sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pasca berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui Dekret Presiden tahun 1999, kalau nggak salah saya. Nah, pasca diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, di situ kita dapat lihat, coba analisa bahwa sebenarnya tidak ada satu pasal pun di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas, perlu digarisbawahi, yang secara tegas menyatakan terkait adanya pemberlakuan hukum adat. Nah, namun coba kita lihat, kita merujuk pada aturan peralihan 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang mana bunyinya di situ dinyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada yang masih berlangsung dianggap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang. Nah, makna segala badan negara dan peraturan yang ada artinya peraturan ataupun badan-badan bentukan di masa kolonial yang ada zaman dulu itu masih dipertahankan. Dengan tujuan apa? Salah satunya tadi, dengan berdasarkan pada landasan yuridisnya untuk mengatasi ataupun meminimalisir terjadinya kekosongan hukum. Untuk meminimalisir terjadi kekosongan hukum, sembari membantu mengatasi permasalahan sementara yang permasalahan hukum yang tidak sementara, sehingga tidak menimbulkan kegambangan dalam memutuskan satu keputusan terhadap permasalahan hukum. Jadi dengan merujuk pada pada peraturan yang memang sudah ada pada masa dulu, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pancasila, maka hal itu tidak dipertahankan. Nah, setelah kita membaca aturan peralihan, kita coba menuju pada pasal 131 ayat 2 sub B, Industry Start Regeling atau IS. Nah,
Aturan ini merupakan aturan yang dibentuk pada masa kolonial, yang bunyinya selama hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan hukum Indonesia asli dan timur asing belum diganti seperti yang ditetapkan dalam pasal 131 ayat 2 sub BIS, maka hukum tersebut masih tetap berlaku bagi kedua golongan hukum itu. Nah, pada masa lalu ini menjadi landasan kuat dari diberlakukan hukum adat. Nah, karena di sini ada unsur penggolongan hukum terhadap masing-masing penduduk. Jadi hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan hukum Indonesia asli yang dimaksud dibedakan. Jadi bagi kedua golongan tersebut diberlakukan hukum adat. Jadi ada unsur penggolongan penduduk di sini. Nah, namun sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pasal 131 ayat 2 sub B ini ternyata sudah mungkin disempurnakan ya oleh beberapa ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang ada dan datang setelahnya. Seperti yang sudah saya sebutkan beberapa di antaranya yaitu tentang peraturan tentang administrasi kependudukan, yang mana saya bilang Indonesia yang mana dua pembagian ini, penggolongan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan itu tidak ada karena memang dari tiga aspek, mulai dari filosofis, sosiologis sampai dengan yuridis, secara nyata kok mengalami kontradiktif dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, merujuk pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, nah sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan kondisi sebelumnya, yang mana sejak Belanda datang ke Indonesia, Belanda sudah memiliki sistem hukumnya sendiri, yang mana itu semua bertujuan untuk melakukan penyeragaman hukum di Indonesia ketika itu untuk masyarakat Hindia Belanda. Namun sayangnya karena dikarenakan kuatnya pengaruh hukum adat di Indonesia ketika itu, besarnya rasa kesadaran dan hidup di sanubari masyarakat Indonesia, maka tidak mudah untuk bisa menggantikan posisi ataupun kedudukan hukum adat dengan sistem hukum Eropa. Nah, jadi pada masa kependudukan Jepang, sebenarnya Jepang juga masih mempertahankan sebagian ataupun beberapa aturan yang memang produk dari masa kolonial ketika itu, selagi dianggap tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Nah, hal ini tertera jelas di dalam surat ketetapan bala tentara Jepang yang tertanggal 7 Maret 1942, Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3, yang bunyinya adalah semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang berlaku tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Artinya, hal ini juga sebenarnya merupakan satu upaya untuk menghindari ataupun meminimalisir terjadinya kekosongan hukum, karena ketika terjadi kekosongan maka akan menimbulkan bahaya bagi hukum kita. Nah, selain itu juga di antara dasar perundang-undangan pemberlakuan hukum adat mulai dari zaman kolonial sampai saat ini ialah pasal 131 ayat 2 sub IS. Berdasarkan literatur yang saya baca, aturan ini sudah digantikan dengan beberapa aturan lainnya memang dianggap relevan. Nah, pasal 131 ayat 2 ini dianggap tidak relevan lagi dengan ada penggolongan penduduk, sedangkan bertentangan dan kontradiktif dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan ada persatuan. Namun di literatur yang saya baca itu dinyatakan bahwa penggantian pasal 131 tentang penggolongan penduduk ini belum dinyatakan secara jelas dalam peraturan ini, sehingga masih bisa dipastikan apakah pasal ini masih berlaku atau tidak. Maka dengan didasarkan pada ketentuan indisi reglingnya ini, maka dapat diketahui bersama bahwa bagi golongan Indonesia asing dan timur asing, yaitu masih tetap diberlakukan hukum adat. Nah, kita lanjut. Nah, dari pemaparan tentang dasar yuridis ataupun yuridis dari penerapan hukum adat,
di sini saya menemukan dua poin penting dari buku yang saya baca. Yang pertama adalah ketentuan dalam pasal 131 ayat 2 sub B indisi stat reguling dinyatakan bahwa pasal tersebut merupakan hasil pasal kodifikasi atau codificati article. Nah, artinya satu ketentuan yang memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang. Intinya pasal ini tuh merupakan satu pasal yang tentang ketentuan tentang tugas ataupun kewajiban dari si pembuat undang-undang. Nah, dengan maksud untuk mengadakan kodifikasi hukum privat bagi golongan Indonesia asli dan Timur Asli. Sebenarnya, sebelum ada pasal ini, terlebih dahulu ada namanya pasal 75 RR atau Reglement. Nah, pasal ini jadi pasal 131 ini berdasarkan sumber saya baca adalah kelanjutan dari penafsiran pasal 131 ayat 2 sub B IS ini. Nah, poin yang kedua adalah selama redaksi dalam pasal 131 ayat 2 Indisi Stat Reguling atau IS ini masih berlaku, yang mana dimulai pada 1 Januari tahun 1920 sampai dengan 1926, maka kebijakan kodifikasi tidak akan dilaksanakan. Artinya ketentuan pasal 131 ini tidak akan maksudnya pasal lainnya tidak akan dilaksanakan selama pasal tersebut, kebijakan tersebut masih berlaku. Hal ini dikarenakan nantinya ditakutkan dapat berimplikasi terhadap kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara privat antara kedua golongan tersebut, yakni golongan Indonesia asli dan Timur Asli, karena memang dalam pasal tersebut secara tidak langsung menjadi pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara privat antara kedua golongan tersebut. Jadi ketika pasal tersebut nantinya digantikan atau apapun itu atau dilakukan kodifikasi, maka ditakutkan mempengaruhi dan memberikan kebingungan bagi hakim, sehingga hakim nanti tidak pedoman yang pasti dalam memutuskan perkara privat ketika itu. Selain dasar yang berkaitan dengan warisan ataupun produk dari Belanda, ternyata dasar pemberlakuan hukum adat ini juga dinyatakan pada masa pemberlakuan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pada masa Konstitusi RIS, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa tidak hanya berpatokan pada produk pada masa Belanda yakni pasal 131 ayat 2 sub IS, namun dasar pemberlakuan hukum adat ini juga ditemukan ternyata dalam pasal-pasal yang ada di dalam Konstitusi RIS, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950. Nah, di antara pasal-pasal tersebut yang memang mengacu pada pemberlakuan atau legitimasi terhadap pemberlakuan hukum adat, antaranya yang pertama dalam Konstitusi RIS ada pada pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS, yang mana pada pasal 146 ayat 1 ini dinyatakan bahwa keputusan hakim harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebutkan aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar dari hukuman itu. Nah, menurut saya berdasarkan pasal ini sudah sangat jelas dan tegas sekali menyatakan bahwa ketika hakim memutuskan suatu keputusan, maka harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan. Di antara salah satunya adalah mengenai hukum adat ini sebagai dasar atau landasan dari pemberian atau penjatuhan hukuman pada masa itu. Lalu untuk poin selanjutnya terkait pasal-pasal berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1950 ada pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang di dalamnya dinyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang menjadikan dasar itu. Jika kita lihat dan kita comparekan dengan slide sebelumnya, di pasal 146 ayat 1,
kurang lebih hampir sama. Dan di sini jelas bahwa memang ketika menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus mampu menyatakan terkait hukum adat. Hukum adat ini kan sebagai dasar pijakan dari penjatuhan hukuman ataupun putusan tersebut. Nah, ini kan merupakan satu bentuk penghargaan terhadap eksistensi dari hukum adat itu sendiri. Sehingga hukum adat tidak hanya sekedar dikenal di tengah-tengah masyarakat, namun dipakai dan digunakan di praktik pengadilan. Tuh. Nah, sebenarnya tidak hanya sampai di situ saja. Nah, itu merupakan pembahasan sebelumnya tersebut merupakan gambaran pada masa dulu, pada masa didikan kolonial terkait posisi bagaimana sebenarnya hukum adat itu digunakan. Sejauh mana kedudukan hukum adat ketika itu. Nah, kita akan membahas mengenai hukum adat pasca diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, bagaimana yang saya sampaikan secara singkat sebelumnya pada pembahasan mengenai dasar yuridis, itu kan menyampaikan bahwa pada pasca diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ternyata setelah ditelaah ulang tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyatakan pemberlakuan hukum adat. Nah, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang mana dalam hal ini sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini ternyata ada beberapa pasal yang memang mengacu ataupun menjadi secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa ternyata hukum adat itu masih dipakai dan berlaku. Nah, pasal-pasal tersebut akan saya jelaskan nanti pada slide selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa pasal penting yang memang berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat, walaupun secara jelas ya, secara kontekstual tidak kita temukan satu kata atau statement menyatakan bahwa hukum adat itu berlaku. Nah, yang pertama adalah pasal 23 ayat 1. Teman-teman bisa melihat melalui tayangan PowerPoint yang sudah saya berikan. Yang pertama adalah pasal 23 ayat 1. Nah, dalam pasal 23 ayat 1 ini dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, ternyata juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nah, sumber hukum tidak tertulis di sini diartikan berdasarkan ciri khusus dari hukum adat. Bagaimana kita pahami bahwa hukum adat kan bersifat tidak tertulis, maka maksud dari kata sumber tidak tertulis ini berarti merujuk pada eksistensi hukum adat. Artinya berdasarkan pasal tersebut sangat-sangat bahkan cukup memberikan legitimasi bahwa memang hukum adat itu masih dipakai dan berlaku serta dipertahankan, terutama ketika hendak memutuskan satu putusan di pengadilan. Jadi tidak hanya harus berdasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dari sumber-sumber tertulis, dari perundang-undangan dan sebagainya, tetapi eksistensi hukum adat harus dijadikan sebagai harus diletakkan pada posisi yang penting untuk dijadikan dasar atau landasan dalam mengadili satu putusan. Nah, lanjut lagi pada pasal 23 ayat 1, yang mana ini sangat relevan dengan pasal sebelumnya, yang mana pada pasal sebelumnya dinyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini menjadi pasal-pasal yang sangat terang dan jelas sekali bahwa memang hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan tidak boleh hanya berpatokan pada sumber tertentu saja, tetapi wajib menggali, mencari dan menemukan kira-kira nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang memang relevan, yang memang patut memenuhi rasa keadilan, harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan juga dalam memutuskan satu putusan.
sehingga nantinya mampu memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi eksistensi hukum adat itu sendiri. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan saya pada fase sebelumnya, maka jadi saya mengambil titik conclusion yang kesimpulan terkait dasar-dasar yuridis apa saja yang jadi landasan kuat dari diberlakukan hukum adat sampai saat ini. Yang pertama di sini ada dekret presiden 5 Juli 1999 sebagai landasan dari diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945, walaupun di dalam batang tubuh undang-undang tidak dinyatakan secara tegas terkait pemberlakuan hukum adat, tapi ada beberapa pasal yang memang merujuk ataupun berkaitan dengan eksistensi hukum adat. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tepatnya itu pada pasal 23 dan 27 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mana dalam pasal 23 dan sekali lagi dalam pasal 27 itu sangat-sangat tegas diterangkan dan dijelaskan bahwa memang hukum adat itu menduduki posisi dan peranan yang penting, terutama dalam menyusun keputusan di pengadilan. Dan yang ketiga adalah Aturan Peralihan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi itulah beberapa dasar pemberlakuan hukum adat secara yuridis. Oke, kita next pada sub pembahasan yang kedua, yakni tentang perkembangan politik hukum yang berhubungan dengan hukum adat. Nah, pada poin kedua ini saya tidak melihat secara rinci terlalu panjang lebar, tapi di sini saya hanya menyampaikan poin pentingnya bahwa kapan sih awal mula isu politik hukum ini mulai mencuat, dan kira-kira bagaimana politik hukum yang berkaitan ataupun berhubungan dengan persoalan hukum adat. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, berbicara mengenai perkembangan politik hukum, khususnya pada masa penjajahan kolonial, VOC, nah sebenarnya ketika itu, isu mengenai politik hukum itu belum begitu mencuat ke permukaan dan belum menjadi perhatian hangat bagi mereka. Nah, hal ini dikarenakan ketika itu pemerintah Belanda dan pemerintah kolonial masih memutuskan untuk tetap mempertahankan pemberlakuan hukum asli dari bangsa Indonesia, yakni karena dengan istilah hukum adat. Dan mereka juga ketika itu masih belum begitu paham terkait hukum adat itu seperti apa sih. Bahkan kebanyakan mereka berpandangan bahwa hukum adat itu adalah hukum Islam, bagi hukum Islam dan hukum raja. Nah, di sini saya menyampaikan sedikit argumen saya terkait mengapa sebenarnya pihak Belanda, pihak kolonial selalu mengidentikan hukum adat dengan hukum Islam. Mungkin mereka memandang bahwa ketika mereka melihat dari realita kehidupan masyarakat, hukum adat ketika itu sangat identik dengan nilai-nilai kepercayaan, dengan ketaatan mereka dalam memegang teguh keyakinan yang mereka anut selama ini dan sebagainya. Bahkan hukum adat itu kan sangat-sangat menggambarkan nilai-nilai keyakinan, nilai kepercayaan spiritual dari setiap masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, kenapa mereka menganggap bahwa hukum adat itu sebagai hukum Islam? Nah, namun tidak selang berapa lama setelah pihak Belanda memutuskan untuk pembentukan hukum adat, ternyata ketika itu pihak kolonial secara perlahan-lahan mulai mencari tahu terkait hukum adat menjadi hukum asli rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, tepat itu pada tahun 1848 pasca diberlakukannya KUH perdata.
Nah, akhirnya ketika itu hukum adat mulai diusik oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, mereka mulai meletakkan perhatian khusus mereka terhadap hukum adat. Jadi keingintahuan mereka ini terkait hukum adat ini adalah kira-kira hukum adat ini sebenarnya hukum asli Indonesia yang sebagaimana kita tahu bahwa sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat India Belanda ketika itu, mampu nggak sih menunjang politik hukum Eropa ketika itu? Kira-kira mampu nggak sih hukum adat keberadaan hukum adat ini memberikan keuntungan bagi politik hukum Eropa, hukum Belanda? Jadi sebenarnya ini termasuk salah satu taktik dari pihak Belanda, dan mereka mulai merencanakan untuk memanfaatkan hukum adat ini dikarenakan kuatnya masyarakat Indonesia, masyarakat Hindia Belanda ketika itu dalam memegang teguh hukum asli bangsa mereka, maka mereka seolah-olah ingin coba untuk berpihak pada hukum adat, tetap membiarkan hukum adat itu berlaku, sembari secara perlahan-lahan mereka memberikan keyakinan bahwa hukum adat ini nantinya patut untuk perlu diganti menggunakan kodifikasi dengan sistem hukum Eropa. Nah, melihat hal tersebut, mulai adanya keinginan dari pihak Belanda untuk menggantikan posisi pendidikan hukum adat, maka dari situlah akhirnya perwakilan dari pihak Belanda melalui Mr. Richards dimintai untuk menyelidiki kemungkinan pasca diterapkannya kebijakan tersebut. Kira-kira bagaimana ketika hukum adat ini digantikan dengan sistem yang terkodifikasi yang menggunakan sistem hukum Eropa. Dan Mr. Richards pun sebenarnya dia menyetujui ada hal-hal tersebut, di mana alasan dari persetujuan Mr. Richards terhadap kebijakan ataupun keinginan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama adalah penerapan hukum Eropa terhadap golongan pribumi dan timur asing nanti dapat menguntungkan perniagaan bangsa Eropa. Ini menjadi satu hal yang tidak asing lagi bagi kita, masyarakat Indonesia, bahwa memang di antara tujuan utama bangsa Belanda pihak kolonial Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan dan salah satunya untuk memberikan keuntungan terhadap perniagaan bangsa Eropa. Yang kedua adalah pentingnya melakukan kodifikasi layaknya undang-undang, karena mereka memandang bahwa hukum itu kan sangat diidentikan dengan undang-undang. Lalu hukum adat yang merupakan satu aturan sudah menjadi satu norma ataupun aturan dan hukum sudah kodifikasi layaknya undang-undang. Nah, yang ketiga adalah pentingnya melakukan kodifikasi. Yang ketiga adalah adanya anggapan bahwa hukum adat itu lebih rendah dibanding hukum Eropa. Nah, ini jadi satu anggapan yang sudah tidak asing di sini kita, bahwa memang ketika itu pihak Belanda sangat-sangat memandang rendah, memandang sebelah mata dari eksistensi dan pemberlakuan hukum adat ketika itu. Padahal setelah mereka menelisik lebih dalam, ada satu anggapan ini akhirnya dibantah oleh sang tokoh Belanda, bahwa yang intinya beliau membela bahwa hukum adat itu tidak serius seperti anggapan dari Mr. Richards, karena memang hukum Belanda itu kan hukum adat itu merupakan hukum tertua, dan hukum adat ini sebenarnya memiliki landasan kuat, memiliki dasar yang kuat di tengah bagi masyarakat Indonesia, walaupun memang secara nyata dia tidak terkodifikasi, tidak diundangkan dalam bentuk lembaran negara, tapi eksistensinya pada realitanya hukum adat itu mengakar kuat dalam diri setiap masyarakat yang tumbuh di bawahnya. Nah, yang terakhir adalah adanya jaminan bahwa Mr. Richards menyatakan bahwa ketika nantinya hukum Eropa diterapkan untuk menggantikan posisi kepentingan adat, nantinya mereka pihak Belanda menjanjikan bahwa masyarakat Indonesia akan diberikan hak-hak tertentu. Jadi demikianlah alasan ataupun argumen dari Mr. Richards yang dapat beliau setuju untuk menggantikan posisi hukum adat dengan hukum yang terkodifikasi melalui sistem hukum Eropa.
Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pada tahun 1927 sampai dengan 1928 terjadilah satu titik balik dalam politik hukum adat yang memang ketika itu dianut oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan politik hukum adatnya dengan menerima satu masukan ataupun pendapat baru untuk dilakukan adanya penelitian demi melihat kadar ataupun tingkat kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri. Artinya, penelitian tersebut bertujuan untuk melihat dan mengkaji terkait kira-kira bisa nggak nih hukum adat ini digantikan dengan hukum yang terkodifikasi. Dan kira-kira kemungkinan yang akan muncul seperti apa. Kalau memang memungkinkan, maka akan dilakukan. Tetapi jika tidak, maka hukum adat akan tetap dipertahankan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, terakhir, teruntuk di masa perkembangan pasca kemerdekaan tentu kurang lebih hampir sama dengan masa-masa sebelumnya, hanya tentunya mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Artinya itu munculnya lebih banyak konsepsi terkait hukum adat itu sendiri dari berbagai tokoh-tokoh hukum adat seperti Huzairin, Supomo, Sukanto dan sebagainya. Dengan demikian, itulah penjelasan singkat terkait politik politik hukum yang berhubungan dengan politik hukum adat, bagaimana perkembangannya, dan yang pada poin pertama tadi saya sudah menjelaskan terkait kira-kira dasar ataupun landasan hukum dari bidang hukum adat itu seperti apa. Dimana dalam hal tersebut saya mengkaji melalui 3 aspek, yakni aspek filosofis yang didasarkan pada dasar falsafah kita, yakni Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar, dan yang kedua dasar sosiologis dengan tingkat kebutuhan yang ada di masyarakat, sampai dengan dasar yuridis yang didasarkan pada kebutuhan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya bahwa dasar ataupun landasan kuat dari dibuatkan hukum itu sebenarnya sudah ada sejak dulu sampai dengan sekarang, hanya saja mungkin belum ditegaskan secara lebih jelas dalam peraturan-peraturan tadi. Mungkin harapannya ke depannya untuk eksistensi hukum adat ini bisa lebih diperlihatkan lagi melalui peraturan-peraturan pelaksana dan lain sebagainya, sehingga mampu menjadi dasar untuk tetap mempertahankan dan memperlakukan dari eksistensi hukum adat. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hukum adat bersumber dari kebudayaan masyarakat, dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat tradisional, sehingga sangat patut menurut saya untuk dipertahankan terutama di masa sekarang, karena terutama di dalam kenyataan praktik peradilan tidak hanya pada sumber tertulis, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang berkembang selama ini. Tadinya untuk perkembangan politik hukum adat ya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang politik hukum itu mencuat ya ketika memang mulai ada keinginan dari pihak berwenang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum yang terkodifikasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan singkat dari saya terkait dasar berlakunya hukum adat dan perkembangan politik hukum untuk dengan hukum adat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.